Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kepada Zat yang ilahi Robi, yang mana atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur, dan kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman dan Islam pada hari ini, sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, panutan kita semuanya, suri tauladan yang baik, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat di dalamnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-temanku sekalian, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramlan Asmul Fauji dengan NIM 12020800040. Saya dari kelas 3B Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya pribadi akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Sejarah Kimia yang materinya bab 13 mengenai kimia fisika. Sifat panas. Tidak mengherankan, orang telah berspekulasi tentang sifat panas sejak zaman kuno. Api adalah salah satu dari 4 elemen klasik dan panas adalah salah satu dari 4 sifat utama. Pada saat revolusi ilmiah, ada kepercayaan yang tersebar luas bahwa panas adalah suatu zat, dan beberapa orang berpendapat bahwa panas itu terdiri dari atom-atom. Francis Bacon, Robert Boyle, dan Robert Hacke menerima penjelasan partikulat dan percaya bahwa tubuh menjadi panas karena gerakan partikel penyusunnya. Selama abad ke-18, Joseph Black yang meletakkan dasar kalorimetri lebih menyukai penjelasan alternatif bahwa panas adalah cairan. Suatu cairan dapat diserap oleh tubuh atau diperas darinya dan dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Dan dengan demikian, teori cairan tampaknya memberikan penjelasan yang lebih baik tentang sifat-sifat panas. Black, ketika ia memperkenalkan konsep panas laten, membayangkan pencairan es menjadi kombinasi antara es dan panas, dan juga air yang dikombinasikan dengan lebih banyak panas ketika direbus. Lavoisier menerima teori cairan dan mencantumkan panas dalam tabel unsur-unsurnya yang dinamai kalori. Dia membayangkan unsur gas seperti oksigen menjadi senyawa kalori dengan apa yang dia sebut sebagai dasar-dasar gas. Bukti eksperimental langsung pertama tentang sifat panas diberikan pada tahun 1798 oleh Benjamin Thomson Gonrompen pada tahun 1753 sampai 1814. Dia memperhatikan bahwa sejumlah besar panas tampaknya dihasilkan ketika sebuah meriam sedang dibor. Dia merancang eksperimen di mana sebuah balok besi yang sedang dibor dikelilingi oleh sebuah kotak penuh air. Penggerak terhubung ke mesin bubut yang diputar oleh 2 ekor kuda. Panas yang dihasilkan cukup untuk merebus air dan tidak ada perubahan nyata pada setrika itu sendiri. Rumput menyimpulkan, tampaknya bagi saya menjadi sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk membentuk ide yang berbeda dari apapun menjadi bersemangat atau dikomunikasikan dengan cara panas yang dikomunikasikan dalam eksperimen ini kecuali gerak. Termokimia. Black tidak hanya memperkenalkan konsep panas laten, tetapi juga menunjukkan bahwa jumlah panas dapat diperkirakan dengan mengukur jumlah es yang disebabkannya meleleh. Lavoisier dan Laplace menggunakan prinsip ini dalam kalorimeter es mereka. Antara 1782 dan 1784, Lavoisier dan Laplace menggunakan alat ini untuk mengukur jumlah panas yang berkembang dalam sejumlah perubahan kimia sehingga menumbuhkan dasar termokimia. Gas dan teori kinetik. Eksperimen pertama tentang sifat-sifat fisik gas dilakukan oleh Robert Boyle pada bab ketiga, ketika ia menyelidiki hubungan antara tekanan dan volume untuk jumlah gas yang tetap. Pekerjaan kecil yang signifikan kemudian dilakukan sampai tahun 1802, ketika Gay Lussac menyelidiki pemuaian gas ketika suhu meningkat.
Dia mengukur volume yang ditempati oleh massa gas tertentu pada titik leleh es dan titik didih air. Dia menemukan bahwa atas rentang suhu semua gas memuai dengan fraksi yang sama dari volumenya pada titik leleh es. Ini menunjukkan suhu di mana semua gas akan menempati volume 0. Angka 0 mutlak ini kemudian diperkirakan menjadi min 273 derajat Celcius. Pada saat yang sama, Dalton melakukan eksperimen serupa, tetapi pekerjaan Gay-Lussac lebih cermat dan tepat. Kinetika reaksi dan kesetimbangan kimia. Sebagian besar studi awal tentang kinetika reaksi dan kesetimbangan kimia bertujuan untuk mengukur kekuatan afinitas kimia. Sejak Newton memperkenalkan konsep gravitasi universal, mereka yang telah mempelajari perubahan kimia telah membayangkan bahwa gaya tarik-menarik pasti ada di antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Mekanisme reaksi. Salah satu aplikasi terpenting dari penyelidikan kinetik dalam kimia adalah penjelasan mekanisme reaksi. Pelopor di bidang ini adalah Arthur Lapworth pada tahun 1872 sampai 1941. Pada tahun 1903, ia mempelajari penambahan hidrogen sianida ke karbonil senyawa dengan memilih kamper substrat berwarna kuning quinone 1,2 sampai diketokampan. Ia dapat mengikuti jalannya reaksi dengan mengamati hilangnya warna kuning. Ia menemukan bahwa asam menyebabkan reaksi berlangsung lebih lambat, sedangkan basa mempercepat laju reaksi. Dia menyimpulkan dari sini bahwa spesies yang menyerang sebenarnya adalah ion sianida. Dia menyarankan bahwa gugus karbonil terpolarisasi sehingga memfasilitasi serangan ion sianida. Dia mengusulkan bahwa ion yang terbentuk kemudian dengan cepat diserang oleh ion hidrogen. Lapworth tidak dapat menetapkan hubungan kuantitatif antara reaksi laju dan konsentrasi ion sianida. Karena laju sangat sensitif terhadap ion sianida rendah, konsentrasi yang sulit ditentukan. Namun, kuantitatif seperti itu pengukuran segera dilakukan untuk reaksi lain. Dengan menentukan urutan reaksi sehubungan dengan masing-masing spesies menjadi mungkin untuk menyarankan persamaan untuk langkah penentu laju dalam urutan reaksi. Lapworth percaya bahwa sebagian besar mekanisme reaksi organik terlibat ion. Dia mengusulkan bahwa reagen bermuatan positif dan negatif disebut kationoid dan anionoid. Karya asli Lapworth telah dilakukan sebelum teori elektronik valensi diperkenalkan oleh Lewis dan Langmuir. Sebuah pemahaman yang lebih lengkap tentang mekanisme reaksi organik menjadi mungkin ketika faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi elektronik dalam molekul organik adalah dipahami. Ide awalnya dikembangkan oleh Robert Robinson pada tahun 1886 sampai 1975 dan kemudian secara independen diperluas dan dipopulerkan oleh Christopher Clark Ingold pada tahun 1893 sampai 1970. Lewis telah membahas distribusi elektron yang tidak merata dalam ikatan kovalen. Efek ini sekarang disadari dapat ditransmisikan melalui rantai atom dan disebut efek induktif. Pada tahun 1923, Lowry telah mengusulkan bahwa pergerakan bersama pasangan elektron dalam suatu molekul dapat terjadi selama suatu reaksi kimia. Disadari pada tahun 1926 oleh Robinson Ingold bahwa perpindahan memberikan kontribusi pada keadaan normal molekul, dan fenomena itu dinamakan efek mesomerik pada bab 11. Pada tahun yang sama, keduanya Robinson dan Ingold mulai menjelaskan orientasi yang diamati ketika benzena monosubstitusi selanjutnya disubstitusi dalam hal induktif dan efek mesomerik. Ingold memperkenalkan istilah elektrofilik dan nukleofilik untuk reagen yang disebut Lapworth sebagai kationoid dan anionoid. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan materi apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.